Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah tugas kita menerangi kegelapan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 11 ayat 33 sampai ayat 36 yang berbunyi sebagai berikut. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita, lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah, supaya terang yang ada padamu, jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang, dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Apa isi firman Tuhan ini dan tentang apa? Dalam perikop ini, Yesus mengajar banyak orang tentang pentingnya memiliki pandangan yang jelas tentang hal-hal rohani. Dia mulai dengan memberitahu mereka bahwa jika mereka mencari terang dan kebenaran, mereka akan menemukannya dan menjadi seperti seseorang yang memiliki terang di rumahnya sendiri. Ini berarti bahwa jika seseorang dengan tulus mencari kebenaran dan berjuang untuk memahaminya, mereka akan menemukannya dan dipenuhi dengan pemahaman dan kejelasan. Yesus kemudian membuat analogi menggunakan tubuh manusia dan mata. Dia mengatakan bahwa ketika mata jernih, artinya fokus dan tidak dikaburkan oleh gangguan atau rintangan apapun, maka seluruh tubuh akan dipenuhi cahaya. Ini mewakili gagasan bahwa ketika seseorang memiliki perspektif yang jelas dan terfokus pada hal-hal rohani, mereka akan dipenuhi dengan terang dan pengertian dalam hidup mereka. Akan tetapi, bila kondisi mata buruk, artinya kabur, atau tidak dapat melihat dengan jelas, maka tubuh diliputi kegelapan. Ini mewakili gagasan bahwa jika perspektif seseorang tentang hal-hal spiritual dikaburkan atau dihalangi hal-hal duniawi, maka mereka akan dipenuhi dengan kegelapan dan kebingungan. Oleh karena itu, tema renungan pagi ini, tugas kita menerangi kegelapan, adalah topik yang sangat penting dan relevan di dunia kita saat ini, di mana kita sering dikelilingi oleh hal-hal negatif, kegelapan, dan keputusasaan. Namun, sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki kewajiban untuk menjadi terang dunia dan membawa harapan bagi orang-orang di sekitar kita. Dalam kitab Matius 5, ayat 14 sampai ayat 16, Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Orang juga tidak menyalakan lampu dan meletakkannya di bawah keranjang, tetapi di atas dudukannya, agar bisa menerangi semua orang di dalam rumah. Demikian pula, biarlah terangmu bersinar di depan orang lain, sehingga mereka dapat melihat perbuatan baikmu, dan memuliakan Bapamu di surga." Artinya, sebagai seorang Kristiani, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan yang cemerlang akan harapan, kasih, dan kepositifan di dunia. Kita dipanggil untuk menjadi terang yang menghalau kegelapan, dan membawa harapan bagi orang-orang di sekitar kita. Ini dapat dicapai melalui tindakan kebaikan yang sederhana, menyumbangkan waktu dan sumber daya kita secara sukarela, dan menyebarkan cinta kasih dan kepositifan kemanapun kita pergi. Namun, menjadi terang dalam kegelapan tidak selalu mudah.
Itu menuntut kita untuk menjadi kuat dan berani, bahkan ketika rasanya kegelapan yang pekat menyelimuti kita. Kita harus bersedia membela apa yang benar, bahkan ketika itu sulit, dan menjadi suara pengharapan dan penyemangat di tengah-tengah kenegatifan. Menjadi terang di tempat gelap adalah orang yang bertindak sebagai pengaruh positif dalam situasi negatif atau sulit. Ini bisa melibatkan membela apa yang benar, membantu orang lain yang membutuhkan, atau menyebarkan kebaikan dan harapan dalam komunitas yang sedang menghadapi tantangan. Misalnya, menjadi seorang sukarelawan yang bekerja di tempat penampungan tunawisma di lingkungan yang penuh dengan kejahatan. Sebagai relawan, mungkin dikelilingi oleh kegelapan dan kenegatifan, tetapi mereka menerangi situasi dengan membantu orang yang membutuhkan, menyediakan lingkungan yang positif dan mendukung, dan menjadi sumber harapan bagi mereka yang sedang berjuang. Melalui tindakan mereka, mereka menjadi contoh cemerlang tentang apa artinya menjadi terang di tempat yang gelap. Dengan demikian, menjadi terang di tempat gelap mengacu pada gagasan untuk memancarkan pengaruh positif di tengah-tengah hal-hal negatif, dan menyebarkan harapan dan kepositifan dalam situasi yang mungkin tampak tanpa harapan. Apa pesan Tuhan untuk kita? Pesan Tuhan kepada kita adalah bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan cinta, kebaikan, dan kepositifan yang bersinar, membawa harapan bagi orang-orang di sekitar kita. Ini menuntut kita untuk menjadi kuat dan berani, bahkan ketika kegelapan terasa kuat menyelimuti kita. Itu menuntut kita untuk membela apa yang benar, menjadi suara penyemangat dan harapan, dan menyebarkan cinta dan kebaikan kemanapun kita pergi. Pesan Tuhan juga merupakan pesan cinta dan kasih sayang. Dia ingin kita menjadi tangan dan kakinya di dunia, membantu mereka yang membutuhkan, dan menunjukkan kasih Allah kepada mereka. Ini dapat dicapai melalui tindakan kebaikan, kerelawanan, dan menyebarkan hal-hal positif, kemanapun kita pergi. Pesan Tuhan untuk kita terkait tema, tugas kita, menerangi kegelapan, adalah menjadi sumber harapan dan terang, di dunia yang sering dipenuhi kegelapan dan kenegatifan. Kita diminta menjadi teladan cinta, teladan kebaikan, dan kepositifan yang bersinar, membawa harapan bagi orang-orang di sekitar kita, dan menunjukkan kasih Tuhan kepada semua orang yang kita temui. Pesan ini meminta kita untuk meluangkan waktu sejenak, merenungkan peran kita di dunia ini. Bagaimana kita bisa menjadi cahaya yang bersinar dalam kegelapan, membawa harapan dan kepositifan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menjadi sukarelawan di dapur umum setempat, atau menjadi guru agama tanpa digaji, menjangkau seseorang yang sedang berjuang, atau sekadar menyebarkan cinta dan kebaikan kemanapun kita pergi. Ingat, kita adalah terang dunia, dan tugas kita adalah membawa harapan dan kepositifan kepada orang-orang di sekitar kita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita dapat menjadi sumber harapan dan kepositifan di dunia dengan menyebarkan dorongan dan inspirasi kepada orang-orang di sekitar kita. Ini bisa dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik, menawarkan kata-kata bijak, atau sekadar menjadi teman yang suportif. Kita dapat menunjukkan kasih dan kebaikan kepada orang lain dengan melakukan tindakan pelayanan, menjadi sukarelawan, dan menjangkau mereka yang membutuhkan. Ini bisa melibatkan menjadi sukarelawan di bank makanan lokal, membantu tetangga yang membutuhkan,
atau sekadar membayar kopi seseorang. Kita dapat membawa kepositifan dan cahaya ke dunia ini dengan menyebarkan kegembiraan dan optimisme kemanapun kita pergi. Ini bisa berupa tersenyum, tertawa gembira, dan menyebarkan getaran baik kepada orang-orang di sekitar kita. Kita dapat menjadi sumber terang di dunia dengan menjalani kehidupan yang berintegritas, jujur, dan keberanian moral. Ini menuntut kita untuk membela apa yang benar, bahkan ketika itu sulit, dan menjadi teladan cemerlang tentang apa artinya menjadi orang baik. Kita dapat memenuhi tugas kita untuk menerangi kegelapan dengan menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada orang lain, terlepas dari ras, agama, atau latar belakang mereka. Ini mengharuskan kita untuk menerima orang lain, tidak menghakimi, dan menunjukkan kebaikan dan pengertian kepada semua orang yang kita temui. Dengan melakukan tindakan-tindakan ini, kita dapat memenuhi tugas kita untuk menerangi kegelapan, membawa harapan dan terang ke dunia yang sering diliputi oleh kenegatifan dan keputusasaan. Melalui tindakan kita dapat menjadi teladan cinta, kebaikan, dan kepositifan yang bersinar, membawa harapan bagi orang-orang di sekitar kita, dan menyebarkan kasih Tuhan kepada semua orang yang kita temui. Doa hari ini. Tuhan Yesus, tolong beri kami kekuatan dan keberanian untuk menjadi terang di dunia yang gelap ini, dan menyebarkan harapan dan kepositifan kemanapun kami pergi. Bantu kami untuk menjadi teladan cinta, kebaikan, dan kasih sayang yang bersinar, membawa harapan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.